Satu terduga teroris ditembak mati. Seorang PDP dinyatakan positif COVID-19. TNI buat hand sanitizer sendiri. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita pemindahan sejumlah napi dari rutan usai kerusuhan dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. 5 orang terduga teroris ditangkap tim Densus 88 di Kabupaten Batang. Seorang diantaranya ditembak mati oleh petugas karena saat akan ditangkap berusaha melawan. MT yang merupakan warga Ngepung, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, terpaksa ditembak mati tim detasemen khusus anti-teror setelah dirinya berusaha melawan. MT melawan petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Rumah MT kini kosong, sementara adiknya SW juga diamankan oleh tim Densus 88 karena berusaha kabur saat akan ditangkap. SW merupakan adik MT yang tinggal satu rumah. MT yang kesehariannya berprofesi sebagai pelukis dinding tersebut, kesehariannya adalah sosok diam dan jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Bahkan setiap hari MT kerap menyetel ceramah agama tentang jihad sampai mengganggu tetangganya. Usai penggerebekan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah bahan peledak cair, serbuk, kabel, serta puluhan potong peralon. Setahu saya, penglihatan saya pada saat itu ya kadang-kadang ada teman-teman yang nyamper pengajian entah kemana gitu. Satu, kemudian untuk masalah sholat Jumatan dia nggak di sini. Di sini kan banyak orang pegawai PNS. Dia menyatakan bahwa diimami oleh PNS itu haram. Terus ini berarti satu keluarga ini diamankan semua, Pak? Diamankan almarhum itu? Iya. Operasi Densus 88 sendiri di Kabupaten Batang terjadi pada hari Rabu lalu. Menurut keterangan Mabes Polri di Jakarta, 5 orang ditangkap, 1 diantaranya ditembak mati oleh petugas. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Pasca kerusuhan di dalam rutan yang dilakukan antar narapidana penghuni rumah tahanan Purwodadi, Grobogan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memindahkan 21 narapidana titipan dari Lembaga Permasyarakatan Cipinang ke rumah tahanan lain untuk menetralisir suasana antar narapidana di rumah tahanan. Pasca kerusuhan antar narapidana di dalam rumah tahanan Purwodadi, Grobogan, jajaran Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah memindahkan 21 narapidana titipan Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta ke rumah tahanan lain. Pemindahan 21 narapidana titipan Lembaga Permasyarakatan Cipinang yang diduga menjadi biang kerusuhan dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Satu persatu 21 narapidana dimasukkan ke dalam 2 mobil tahanan yang telah disiapkan untuk dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. Pemindahan narapidana titipan dari LP Cipinang dari Rutan Purwodadi merupakan upaya untuk kondisivitas di dalam Rutan Purwodadi pasca adanya kerusuhan yang terjadi di dalam rutan akibat adanya keributan antar narapidana titipan LP Cipinang. 21 narapidana titipan LP Cipinang yang sempat berada di Rutan Purwodadi karena terjerat narkoba atau pembunuhan. Kita sesuai dengan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah, dengan melihat kondisi yang ada, dengan perkembangan yang ada, akhirnya pimpinan mengambil kesimpulan harus ada pergeseran dari Rutan Purwodadi ini ke salah satu pelaksana yang ada di Jawa Tengah ini. Dari data Kantor Wilayah Permasyarakatan Jawa Tengah, di Rutan Purwodadi mendapat titipan narapidana sebanyak 40 dari LP Cipinang. Namun pada Rabu sore, mereka terlibat kericuhan akibat kesalahpahaman antar napi sehingga terjadi kerusuhan antar narapidana dan sempat merusak fasilitas Rutan Purwodadi. Penghuni Rutan Purwodadi mengalami kelebihan kapasitas tahanan. Dari kapasitas rutan yang hanya mampu menampung 130 tahanan, saat ini harus menampung 221 tahanan.
Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan. Aparat Polres Tegal Kota melakukan patroli skala besar untuk membubarkan warga yang berkerumun di sejumlah jalan seperti kafe dan warung tongkrongan Senin malam. Giat ini merupakan upaya pengamanan dalam masa darurat corona. Hal ini untuk meminimalisir sekaligus mencegah penyebaran maupun penularan virus corona atau COVID-19. Meski dalam masa darurat corona hingga 29 Maret mendatang, namun masih banyak warga di Kota Tegal yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk menghindari kerumunan orang. Sejumlah warga yang berkerumun masih terlihat nongkrong di sejumlah kafe dan kedai kuliner kaki lima. Guna membubarkan massa, aparat Polres Tegal Kota melakukan patroli skala besar ke sejumlah lokasi yang menjadi kerumunan warga tersebut. Melalui pengeras suara, polisi menghimbau agar warga segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak berkumpul guna mencegah penularan virus mematikan COVID-19. Kapolres Tegal Kota, AKBP Siti Rondijah mengatakan, Senin malam merupakan batas terakhir pihaknya melakukan himbauan kepada warga yang berkumpul di sejumlah lokasi. Jika sampai Selasa malam masih terjadi, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana sesuai maklumat Kapolri. Ada sudah sanksi hukumnya, kita akan lakukan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti tinggal apa yang mereka kesalahan apa yang mereka lakukan. Gitu. Ancaman hukumannya sesuai dengan yang mereka kesalahannya gitu ya. Jadi kan peraturannya ada macam-macam nih. Jadi nanti kita peraturan perundangannya yang berlaku apa, nah itu yang dilanggar apa itu yang kita. Selain memberikan peringatan kepada warga, Kapolres Tegal Kota juga menghimbau agar warga melakukan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain, minimal 1 meter guna mencegah penularan penyakit corona. Sedang kepada para pengelola kafe dan restoran, agar untuk sementara waktu tidak melayani konsumen untuk menikmati makanan dan minuman di kafe melainkan harus dibawa pulang. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Seorang PDP positif COVID-19. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.